wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhafiq Haikal, NIM 13011164282. Ingin mempresentasikan sebuah penelitian saya yang berjudul Statistical Machine Translation Dayak Language to Indonesia Language. Adapun poin-poin yang ingin saya bahas, yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil pembahasan, dan yang kelima itu kesimpulan. Untuk yang pertama pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, topik dan batasan, serta tujuan. Latar belakang sendiri. Apa itu bahasa? Bahasa merupakan alat berkomunikasi yang dijadikan sarana berinteraksi bersama individu. Di Indonesia sendiri memiliki ragam bahasa daerah yang cukup banyak, terutama itu bahasa daerah Dayak. Namun bahasa daerah Dayak memiliki masalah, yaitu terancam punah 20-30 tahun mendatang dikarenakan orang tua tidak mengajarkan bahasa daerah sedari kecil, melainkan mengajarkan bahasa Indonesia. Dan adapun solusi yang diberikan secara umum, yaitu diciptakannya sebuah mata pelajaran bahasa daerah untuk sekolah dasar di daerah-daerah tertentu. Yang kedua itu dilakukannya penelitian dan seminar dari waktu ke waktu, dan diciptakannya jurusan sastra pada perguruan tinggi. Namun solusi tersebut tidak cukup memadai dalam melestarikan serta mempertahankan sebuah bahasa daerah. Maka solusi yang diberikan pada penelitian ini yaitu menciptakan sebuah mesin terjemah bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan menggunakan pendekatan statistik, dikarenakan kurangnya penelitian mesin terjemah statistik bahasa daerah ke bahasa Indonesia tersebut. Hasil penelitian yaitu menciptakan sebuah mesin terjemah statistik bahasa daerah ke bahasa Indonesia agar dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin belajar bahasa daerah serta dapat melestarikan bahasa daerah tersebut. Untuk topik dan batasannya, perumusan masalah yang pertama itu bagaimana membangun dan mengembangkan mesin penerjemah statistik bahasa Dayak ke bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana nilai akurasi dari hasil mesin penerjemah statistik bahasa Dayak ke bahasa Indonesia. Kemudian ada batasannya, yaitu untuk korpus paralel yang dikumpulkan hanya berasal dari website bernama dayaknews.com. Yang kedua, jumlah korpus paralel yang dikumpulkan dibatasi hingga berjumlah 1000 korpus atau 1000 baris kalimat saja. Yang ketiga, untuk terjemahan hanya satu arah saja, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa target dan bahasa Dayak sebagai bahasa sumber. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menghasilkan sebuah mesin terjemah statistik bahasa Dayak ke bahasa Indonesia dengan akurasi penerimaan yang cukup baik dan dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin belajar bahasa Dayak serta menambah sumber daya dari sebuah mesin penerjemah bahasa daerah. Untuk kedua, ada tujuan pustaka. Terdiri dari mesin terjemah statistik, language model, translation model, corpus, serta bilingual automatic evaluation atau bisa disebut BEO. Mesin penerjemah statistik merupakan paradigma dari mesin penerjemah secara umum, dan di sini memiliki arsitektur mesin penerjemah statistik, yaitu terdiri dari korpus, parallel korpus, dan manual korpus, yang kemudian ada korpus preprocessing yang dipecah menjadi translation model, training, dan language model training yang menciptakan language model dan translation model, dan kemudian di decoding dan menghasilkan sebuah mesin penerjemah dan dilakukan sebuah input teks bahasa Dayak dan menghasilkan translation result yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua adalah language model dan translation model, di mana language model tersebut untuk menghitung probabilitas dari kalimat yang kemungkinan besar akan muncul, dan translation model berfungsi untuk menentukan dan mencari ketepatan dari sebuah kata. Kemudian ada korpus yang terdiri dari korpus paralel, korpus monolingual, dan korpus data testing. Dan kemudian ada bilingual evaluation, ada studi untuk melihat akurasi dari sebuah mesin penerjemah statistik. Metode penelitian. Metode sendiri pertama itu keliling pada korpus dan monolingual korpus, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Dayak. Kemudian ada korpus preprocessing yang terdiri dari tokenisasi, truecase, dan cleaning, di mana tokenisasi itu untuk memberikan jarak antara tanda petik atau tanda baca. Truecase sendiri yaitu untuk bertujuan untuk mengkonversi awal setiap kalimat sesuai tempat yang paling mungkin.
Dan cleaning itu bertujuan untuk menghapus white space atau spasi yang berlebihan serta jumlah kalimat yang terlalu panjang. Kemudian ada training. Training itu bertujuan untuk menciptakan sebuah language model dan translation model. Decoder. Decoder itu yaitu testing, di mana testing tersebut menggunakan decoder untuk menghasilkan sebuah language model dan translation model tersebut, di mana tujuannya untuk menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa target. Kemudian ada automatic evaluation, yaitu evaluasi, di mana untuk menghasilkan sebuah nilai akurasi dari sebuah mesin penerjemah tersebut. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil pengujiannya itu ada pengujian pertama dan pengujian kedua. Pengujian pertama itu menggunakan korpus monolingual yang sama dan korpus data testing yang sama, namun korpus paralel yang berbeda-beda secara meningkat. Dan untuk hasil skor bluenya tersebut juga meningkat dan menghasilkan rata-rata yaitu presentasi kenaikannya plus 2,39% dan plus 3%, dimana konfigurasi mesin penerjemah yang ketiga yang memiliki hasil skor blue yang sangat banyak. Nah, dari hasil tersebut maka dilakukannya pengujian kedua oleh dari hasil mesin ketiga dan dilakukan pengujian dua, dimana korpus paralel memiliki korpus yang sama, korpus data testingnya juga sama, tetapi mainkan korpus monolingual yang dibedain agar dapat melihat beberapa signifikan dari korpus monolingual tersebut. Ternyata hasil dari korpus monolingual tersebut tidak terlalu signifikan dalam hasil dari skor blue tersebut, hanya melakukan penurunan yaitu sebesar 0,14% dan 0,21%. Untuk hasil pengujian yang user interface terdiri dari tampilan input text testingnya, kemudian ada upload file dan upload file testingnya. Sini terdiri dari pilih konfigurasi, masukkan kalimat, serta menerjemahkan kalimat. Untuk yang kedua ini ada memilih konfigurasi yang ketiga dengan skor 49,15%. Maka hasilnya itu penerjemahannya itu memasukkan bahasa Dayak, yaitu namun iya kea lihai huang memasak akan menguntep kebutuhan ewen. Yang terjemahannya itu namun dia juga lihai dalam memasak untuk menguntep kebutuhan mereka. Yang ketiga ada tampilan untuk upload file, dimana upload file sendiri ada menu pilih konfigurasi serta upload file bahasa Dayak dan upload file referensi. Nah, untuk upload yang keempatnya ada upload file testingnya. Di sini dia memilih konfigurasi yang ketiga dan mengupload file korpus testing true Dayak dan korpus testing true.idn atau referensinya dan menghasilkan 49,15%, dimana pembuktiannya benar dari hasil inputan yang tadi sebelum input teks. Kemudian pembahasan dari hasil pengujian. Yang pertama itu membahas mengenai hasil pengujian menggunakan korpus paralel yang berbeda-beda tetapi korpus monolingual dan data testing yang sama. Dan yang kedua adalah membahas mengenai peningkatan dari hasil pengujian sebuah mesin penerjemah, di mana mesin penerjemah sendiri semakin banyak korpus paralel, semakin tinggi sebuah mesin penerjemah statistiknya. Yang ketiga membahas mengenai penurunan dari hasil pengujian sebuah mesin penerjemah ketika menggunakan korpus monolingual yang berbeda-beda. Jadi korpus monolingual yang berbeda-beda sendiri itu tidak terlalu signifikan dalam hasil skor blue-nya. Untuk pembahasan pengujian ini adalah pembuktian bahwa mesin ketiga merupakan mesin yang paling tinggi presentasinya dengan skor 49,15% tadi. Di sini terlihat dari yang merah merupakan kalimat inputannya ini dan yang merah merupakan kalimat yang inputan yang salah. Nah, terlihat bahwa untuk mesin 3 banyak hijaunya, merupakan kalimat yang benar dalam menerjemahkan sebuah mesin kalimat inputan tersebut. Bisa dilihat ya, ini banyak hijaunya dibandingkan dari mesin 2 dan mesin 1. Untuk kesimpulannya,
Berdasarkan hasil-hasil analisis dan pengujian, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu mesin penerjemah statistik dapat diimplementasikan untuk menerjemahkan bahasa Dayak ke bahasa Indonesia. Kemudian corpus testing sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian dari skor beliau. Semakin banyak jumlah corpus trainingnya, maka skor beliaunya akan semakin baik, sedangkan corpus penerjemah tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi skor dari beliau. Untuk nilai presentasi, akurasi terbaik terdapat pada mesin 3 dengan jumlah korpus paralel sebanyak 806 baris kalimat dan manual sebanyak 1164 kalimat yang menghasilkan skor beliau sebesar 49,15%. Terima kasih. Itulah presentasi dari hasil pengujian saya yang berjudul mesin penerjemah statistik bahasa Dayak ke bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam.